Pemangku hajat, Ibu Bapak Haji David Watimena dan Ibu Haja Happy Herfiani, Bunda Haya, Prof. Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, innama yastawhisul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhisu min syai'in. Innama yastawhis al-wakhs. Dalam hadis, laisa alal ahlil la ilaha illallah wahsyatun. Wahsyatun itu ketakutan, kekhawatiran. Jadi innama yastawhisul ubad, sesungguhnya seseorang hamba, seorang manusia merasa takut, timbul rasa takut, khawatir. Wazuhad, orang-orang yang zuhud juga merasa dirinya bingung, tidak bisa melakukan apa. Bingung untuk melakukan apa. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu perkara duniawi. Sesungguhnya seseorang merasa khawatir, merasa takut, merasa bingung. Yang kata Abah, yang kalau pantas bingung itu ya Allah. Kenapa li ghaibatihim anillah? Sebabnya ketidakadaan di antara mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada Allah bersama mereka. Itulah yang membuat mereka itu khawatir, takut, fikul lisain, dalam segala sesuatu. Kalau perkataan Abu Bakar, ra'aitullaha qabla kulli syai'. Aku melihat Allah sebelum melihat apapun. Maaf, aku melihat Allah sebelum melihat apapun. Umar mengatakan ra'aitullah ba'da kulli syai'. Aku melihat Allah setelah melihat sesuatu. Jadi di balik sesuatu itu ada Allah. Kalau Ali bin Abi Thalib, ra'aitullaha fi kulli syai'. Aku melihat Allah dalam segala sesuatu. Jadi baik lagi, ketika dia tidak ingat Allah, maka akan muncul ketakutan, kekhawatiran. Walau sahiduhu fi kulli syai'in. Sekiranya mereka melihat Allah, melihat Allah dalam segala sesuatu. Dalam perkara kita, dalam masalah kita, ada Allah. Lam yastawhisu min syai'in. Maka dia tidak akan takut dengan sesuatu apapun. Apa maknanya? Di balik ketidakmampuan kita ada Al-Qadir. Qadirun ala kulli syai'. Allah yang mampu melakukan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu perkara kalau Allah inginkan hanya mengucapkan kun. Itulah buah daripada zikir khafi. Zikir yang tidak pernah terputus dengan mengucapkan Ismul Jalal. Yang ini merupakan amaliyah Rasulullah. Zikir khafi itu amaliyah Rasul. Ada sebagian yang menentang zikir dengan menyebut nama Allah. Harus ada khobarnya, Allahu Akbar, Allahu Rahman. Sedangkan Rasulullah pun mengajarkan ya cukup dengan menyebut Ismul Zat, Ismul Jalal. Zikir ini yang dihidupkan
oleh Thariqah Naqsabandiyah, oleh Syekh Wajikan, Syekh Abdul Khalik Al-Qaddawani, menghidupkan zikir dengan hanya mengucapkan lafaz Allah Ismul Jalal. Lalu dihidupkan lagi oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi yang kita amalkan dengan zikir hobi. Tujuannya apa? Biar tidak lepas dengan Allah. Maka yang kita baca dan itu merupakan tambahan dari guru agung kita, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, dan ditambah dengan wa a'tini ma'aka abadan, jadikan aku selalu merasa bersama dengan Allah. Ini yang luar biasa. Jadi kata Ibnu Athaillah, kalau tidak ada Allah, kita patut bingung, patut stres, patut bingung melakukan apa, takut, khawatir. Tapi kalau kita yakin di situ ada Allah, yakinlah akan ada pertolongan Allah. Meskipun memang secara rumus terkadang pertolongan itu ya di di akhir, seperti Nabi Ibrahim, turunnya pertolongan Allah ketika sudah masuk ke dalam api. Nabi Yusuf mendapatkan pertolongan Allah ketika 3 hari di dalam sumur. Tapi ketika yakin dengan adanya Allah, itu akan menimbulkan ketenangan. Ditambahkan lagi al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullah, maza yaf'al. Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'al. Orang yang lalai, orang yang tidak ingat Allah, di pagi hari dia akan berpikir apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan, aktivitas apa dia hari ini. Tapi wal akil, orang yang berakal artinya orang yang ingat Allah. Yanzuru maza yaf'alullahu bihi. Dia akan berpikir apa yang akan Allah perlakukan untuk dirinya. Apa yang Allah akan bisakan untuk dirinya. Apa yang Allah akan jalankan untuk dirinya. Sehingga segala aktivitas dijalani dengan baik. Kenapa? Karena inilah keinginan Allah. Ini yang mahal dalam thariqah. Kenapa? Karena kalau zikir jahar itu setiap orang bisa melakukannya. Di majelis-majelis zikir itu ya zikir jahar. Tapi kalau zikir khafi itu harus melalui talqin atau ijazah dan melalui latihan. Melalui latihan dan komunitas. Itulah yang diciptakan oleh guru agung kita, oleh ahli silsilah dengan adanya manakib. Manakib itu adalah diantara cara melatih zikir hofi. Ketika baca Quran, ketika baca selawat, ketika baca tanbih, ketika baca tawasul, ketika mankobah, itu melatih diri untuk zikir hofi. Maka ya terkadang orang-orang yang baru masuk hadir itu ya melihat ini kok majelis kok orangnya pada tidur semua gitu. Ini majelis apa? Ini orang pada tidur semua. Sedangkan bukannya tidur tapi menghidupkan dan melatih diri untuk zikir hofi. Seperti misalnya ketika umroh makbulah, satu bis itu ikhwan, maka ketika dalam perjalanan mereka menundukkan kepala, miring ke kiri, hampir semuanya.
Meskipun sebagian memang ada yang tidur, gitu. Tapi sebagian menghidupkan zikir hofi. Itu mutawif yang pada saat itu belum memahami, dia bilang, oh ya mah kecapean ya, gitu. Pada tidur semua. Gitu. Sedangkan itu adalah latihan melatih diri untuk menghidupkan zikir hofi dan membiasakan zikir zikir hofi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.